Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang selalu kita tunggu, bulan yang mengajarkan kita tentang sabar, syukur, dan keikhlasan. Anak soleh-soleha yang dirahmati Allah, setiap orang punya cerita tentang puasa. Ada yang bangga karena berhasil berpuasa penuh, ada yang tersenyum karena bisa sahur bersama keluarga, dan ada juga yang sedang belajar agar puasanya semakin baik dari hari ke hari. Semua cerita itu istimewa. Melalui tausiah hari ini, kita akan berbincang santai tapi penuh dengan makna, dengan tema Aku Bangga Bisa Puasa Ramadan. Kita akan belajar bersama, berbagi pengalaman, dan menemukan alasan mengapa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan sebagai seorang muslim. Tema ini sederhana tapi maknanya luar biasa. Bersama ini telah hadir bersama kita Ustazah Arbiah. Assalamualaikum Ustazah Arbiah. Bagaimana kabar Pian hari ini? Alhamdulillah sehat Us. Pian bagaimana Us keadaannya? Alhamdulillah. Semoga obrolan hari ini menambah semangat kita untuk menjalani Ramadan dengan hati yang gembira dan penuh keimanan. Oke, baiklah. Ulun punya beberapa pertanyaan ini Ustazah. Ya. Jadi untuk yang pertama, sebenarnya mengapa umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan Ustazah? Ya, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian saja sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman dan Islam sehingga pada hari ini kita sampai kepada di mana bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah Ustazah. Alhamdulillah. Kemudian Ustazah, salawat dan salam kita limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berkat beliau baginda Rasul kita pada hari ini masih dalam keadaan Islam karena sebab baginda Rasul saja. Baik Ustazah, menyimak apa yang sudah Ustazah tanyakan kepada saya yaitu dengan tema saya bangga ya Ustazah ya. Menjadi saya bangga apa tadi saja? Saya bangga bisa berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, saya sapa dulu anak-anak Ustazah. Halo, Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Selamat bertemu di bulan Ramadan 1447 Hijriah di hari yang ketiga ini. Semoga kita semua dapat menjalani puasa dengan baik dari hari pertama sampai akhir bulan Ramadan ya. Semoga ya Allah, amin ya Ustazah ya. Oke, baik, menyimak pertanyaan tadi yaitu tentang mengapa kita diwajibkan. Kita sebenarnya Ustazah sebelum menjawab pertanyaan kita terlebih dahulu menyimak itu arti puasa itu sendiri. Puasa adalah artinya Ustazah menahan. Di samping itu puasa merupakan rukun Islam yang ketiga Ustazah. Jadi rukun itu merupakan sesuatu yang wajib kita laksanakan Ustazah. Apabila salah satu rukun itu rusak, maka rusak itu. Jadi salah satu rukun Islam yang kelima adalah puasa. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Jadi secara tidak langsung Islam merupakan suatu kewajiban bagi puasa adalah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Di samping itu puasa itu sendiri saja sudah jelas ditulis di dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183 ya Ustazah yang berbunyi ya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, dari ayat Al-Qur'an tersebut Ustazah, itu jelas mewajibkan kepada umat Islam berpuasa, yaitu di bulan Ramadan ini saja. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu pun diwajibkan berpuasa. Nah, itu saja. Itu tujuannya ya ayyuhalladzina amanu. Artinya puasa itu khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu saja. Baik. Baik Ustazah, berarti bulan puasa atau bulan Ramadan ini bisa dikatakan sebagai bulan yang spesial di antara bulan-bulan lainnya ya Ustazah. Kalau begitu, apa yang menjadikan bulan Ramadan itu terasa lebih spesial dibanding bulan lainnya Ustazah? Ya, baik. Bulan Ramadan dikatakan bulan spesial daripada bulan-bulan yang lain karena bulan Ramadan itulah orang berpuasa saja, diwajibkan berpuasa untuk orang-orang Islam yang bertakwa itu di bulan Ramadan, bukan di bulan Zulhijjah, bukan ya saja. Nah, di samping itu, bulan Ramadan adalah bulan keampunan, disebut dengan bulan maghfirah, di mana bulan Ramadan itu semua setan itu saja dibelenggu. Nah, terus 8 pintu surga dibuka, kemudian 7 pintu neraka ditutup, sehingga orang beribadah pada bulan Ramadan itu terasa mudah saja. Contoh ringan, ketika kita sholat tarawih, kita langsung berbondong-bondong, lebih spesial daripada bulan lain. Kalau di bulan lain terasa tidak ada, misalnya bahkan untuk sholat wajib berjamaah pun perempuan mana ada, jarang sekali yang berangkat. Nah, itulah salah satu spesial bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu semua doa-doa kita itu dikabulkan. Selama bulan Ramadan dan orang berpuasa, maka doa-doanya itu dikabulkan. Tidak ada batas waktu, siang, malam, dan lain sebagainya selama bulan Ramadan itu. Itulah kenapa bulan Ramadan dikatakan spesial. Kemudian di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Seperti misalnya kita melakukan puasa, maka puasa itu hanya Allah yang menilai banyaknya nilai pahalanya. Kalau di bulan-bulan lain misalnya kita melakukan kebaikan maka diganjar 10 saja. Nah, sedangkan di bulan Ramadan itu hanya Allah yang dapat memberikan nilai pahalanya. Di samping itu saja yang sangat spesial di bulan Ramadan itu yaitu di mana ada satu malam saja, malam di mana malam itu seperti 1000 bulan. Nah, 1000 bulan bayangkan saja, apakah tidak spesial dibandingkan bulan-bulan yang lain? Mungkin itu kira-kira saja. Iya. Berarti bulan puasa ini selain karena dia spesial karena banyaknya ampunan yang Allah berikan, tapi setan-setan juga Allah belenggu dan juga terdapat pahala yang berkali-kali lipat Allah gantikan ya Ustazah, salah satunya di malam Lailatul Qadar. Oke, kalau begitu ya Ustazah, tapi kan kadang kita merasa puasa itu terasa berat, Ustazah, terasa haus, lapar ya Ustazah, apalagi kalau di siang hari sambil dibawa beraktivitas. Itu wajar nggak ya Ustazah kalau kita kadang mengalami yang namanya haus ataupun lapar, itu bagaimana Ustazah? Ya Ustazah, namanya juga puasa, wajarlah seperti itu, kita merasa lapar, haus. Nah, dari pertanyaan yang wajarkah apa tidak, itu memang wajar Ustazah, karena puasa itu sendiri artinya menahan saja, menahan daripada lapar, maka haus, makan dan minum dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, itu arti menahan. Arti puasa itu secara harfiah saja, tetapi puasa itu sendiri berarti dengan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menahan segala sesuatu yang pada kategori membatalkan puasa. Seperti misalnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan puasa kita menjadi batal atau pahalanya hilang saja. Nah, itu jadi wajar haus, lapar, karena memang kita menahan diri saja. Di samping itu ada hikmah yang didapat dari semua itu, yaitu dengan
kesehatan kita. Yang pertama saja, kita misalnya nih ya, 1 tahun atau 12 bulan kita itu makan nonstop nih, makan 3 kali sehari, kadang ngemil segala macam. Ketika bulan puasa itu saja kita itu berpuasa menahan diri dulu. Ibarat mesin kan akhirnya kita itu menjadi panas mesin itu kan. Nah, lalu dengan berpuasa 1 bulan itu, maka itu ada jedanya sehingga mesin tidak lagi panas. Nah, itu jadi untuk menahan lapar, haus wajar karena kita tidak makan minum. Nah, karena makan minum adalah yang membatalkan puasa. Apabila memasukkan sesuatu di rongga tubuh kita itu, maka batal puasanya. Seperti itu saja. Wah, Masya Allah sekali ya Ustazah, berarti sangat banyak manfaat dari kita berpuasa. Salah satunya untuk kesehatan kita sendiri ya Ustazah ya. Berarti kita juga boleh nih ya Ustazah merasa bangga karena sudah bisa berpuasa di bulan Ramadan ya Ustazah. Iya, kita tentunya bangga dong. Kita sebagai orang yang beriman tentu sangat bangga sekali. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah yang sudah saya sampaikan, yaitu bulan magfirah, bulan di setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah pada bulan Ramadan itu. Jadi tentunya kita bangga, Allah menyampaikan umur kita sehingga sampai ke bulan Ramadan ini Ustazah. Alhamdulillah tentunya kita berbangga. Maka karena bukti kita bangga sebagai orang beriman, maka kita manfaatkan waktu bulan Ramadan ini untuk beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Sempatkanlah waktu dengan membaca Al-Quran, karena nilai pahala membaca Al-Quran 1 huruf itu bernilai 10, tetapi di bulan Ramadan berlipat-lipat. Nah, seperti itu. Jadi kita sangat bangga sekali saja. Maka usahakan agar kita selalu beramal soleh di dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah, Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat sekali ya bulan Ramadan ini bagi kehidupan kita. Nah, Masya Allah saja terakhir nih pesan yang akan Pian sampaikan supaya kita semua tetap semangat berpuasa dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Bagaimana Ustazah? Oh ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kepada diri kita sendiri ya, khususnya Ustazah, pesan-pesan yang disampaikan, dan kita akan bertekad dari sekarang saja. Semoga kita itu bisa puasa dengan baik dan benar. Kita itu dapat berpuasa dengan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan membanyak-banyak tadarus Al-Quran, bersedekah, kemudian kita selalu beramal soleh. Karena Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa sekali. Bulan Ramadan nilai pahalanya itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah menjadi perisai bagi diri kita, di mana setan-setan pada saat itu dibelenggu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah siang, malam, dan semua yang ada di bulan Ramadan itu ketika kita berpuasa, maka akan dipercepatnya doa kita dikabulkan. Jadi ini apabila kita ada doa yang terasa belum dikabulkan Allah, maka sungguh-sungguhlah berdoa di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, siang malam kita itu banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Kita tidak tahu saja dulu kita pernah berbuat yang tidak baik, maka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan maghfirah, keampunan. Demikian saja. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Ar atas materi yang telah Pian sampaikan untuk kita semua. Jadi kesimpulannya untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Arbiah, yaitu bulan puasa terasa sangat lebih spesial dibanding bulan lainnya karena Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya dan juga setan-setan dibelenggu agar kita lebih fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya, semoga tausiah ini membuat kita semakin semangat menjalankan ibadah puasa dan semakin bangga menjadi hamba Allah yang taat. Semoga Allah menerima seluruh ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.